masing-masing bawa rumah sendiri. Ya segitu aja pembukaan dari saya. Buat Anda yang ingin bertanya silakan kirim komentarnya di Instagram kami di Barakallah SCTV. Dan sekarang kita akan sama-sama mendengarkan pencerahan dari Ustadz Daeng Dasat Latif. Mana dia? Oh itu dia. Assalamualaikum udah. Waalaikumsalam Daeng, apa kabar? Kasihan nasibnya keong. Iya. Apalagi kalau keong racun. Wah. Keong racun memang harus bertemu sama kucing garong gitu. Ini lagi ngomongin tentang tema kita di pagi hari ini adalah saat aib jadi candaan. Nah ini nih kalau saya profesi saya sebagai pelawak ini sering nih. Aib itu jadi candaan, tapi aib diri sendiri gitu. Misal kekurangan diri sendiri pada saat kita sudah menerima kekurangan diri sendiri akhirnya dijadikan candaan. Oke, ini serius ini Bang. Ya. Kalau soal aib, Ya. itu saya biasa memang melihat orang stand up. Ya. Bayangkan kalau dikasih durasi waktu 30 menit Ya. atau 15 menit. Apa yang dia mau sampaikan ini sudah habis. Ya. Akhirnya aib dijadikan candaan. Ya. Akhirnya membuli orang, Nah. menyebut kekurangan fisik, Ya. itu tidak boleh, Ya. haram sama sekali. Ya. Jangankan aib orang lain, aib diri sendiri saja itu dilarang. Ya. Dalam Al-Quran bahkan dijelaskan siapa yang menutup aib sesamanya muslim maka Allah pun akan menutup aibnya. Ya. Suatu ketika datanglah seorang sahabat mengadu kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, presiden. Ya. Umar waktu itu jadi presiden. Ada tetangga saya ingin menikah. Tapi sayang yang dia mau nikahi ini perempuan yang tidak beres masa lalunya. Ya. Ya kira-kira pekerja tidak beres lah, pekerja komersial waktu itu kalau zaman sekarang. Ya. Tapi laki-laki ini dia tidak tahu masa lalu perempuan ini. Ya. Kasihan dia. Apakah saya harus beritahukan siapa calon istrinya? Lalu Umar agak marah dan berkata, kalau bahasa di Makassar, apa ton saya ngurusanmu? Kenapa kamu urus itu? Kau tahu enggak kenapa perempuan ini aibnya tidak sampai ke calon suaminya? Kau tahu siapa yang tutupi? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa hakmu untuk mengungkapnya? Ya. Jadi aib tidak boleh dijadikan candaan. Ya. Tidak boleh. Meskipun itu dengan alasan komedi, meskipun itu alasan untuk menghibur, tidak boleh. Aib. Ya. Nah, bahkan saya bisa langsung tegur kalau ada orang curhat. Bertanya apalagi di medsos. Ustadz suami saya begini. Jangan, tidak boleh ungkap aib di depan umum. Ya. Kecuali ada profesi yang boleh dia ungkap aib di depan umum. Penegak hukum. Ya. Jaksa, hakim, polisi. Itu tujuannya bukan mempermalukan seseorang atau yang tersangka atau pelaku. Ya. Tapi untuk mencari kebenaran dan keadilan. Ya. Jadi sebatas mana aib yang boleh? Karena ada aib mungkin istri ya punya aib yang akhirnya mengganggu hubungan suami istri. Nah si suami pengen cerita ke orang, ke teman itu segala macam. Nah itu batasannya apa Ustadz? Kalau nggak diceritain akhirnya ya nggak jelas permasalahannya. Kalau kasusnya kan tergantung kasusnya udah. Ya. Kalau itu berupa harga diri, Ya. wibawa seorang istri, jangan cerita ke orang lain. Lebih ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Aib yang berkaitan dengan kekurangan fisik, Ya. misalnya dia ke dokter. Ya. Itu ada sumpah profesi apa Ya. namanya ya. Sumpah profesinya dia tidak boleh mengungkap aib pasiennya. Tidak boleh sama sekali. Orang yang menjadi konsultan itu tidak boleh, bahkan dilindungi oleh undang-undang, ya. kecuali dibutuhkan dan itu harus ada surat pembenaran dari pengadilan. Ya. Tidak boleh sama sekali. Misalnya nih, saya punya keluhan masalah kesaksian, Ya. maka negara wajib melindungi saya atas pengungkapan aib yang saya sampaikan itu. Tidak boleh mengungkap aib apalagi menjadikan candaan. Nah, anak-anak sekarang yang sebut tadi ngebacot. Ya. Itu sudah pelanggaran agama. Maka sebagai orang tua harus memberikan ajaran, arahan bahwa itu suatu pelanggaran. Guru-guru harus memberikan pengajaran kepada anak-anak didiknya untuk mengungkap aib itu sesuatu yang dilarang. Oke, ya.